warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Nofrina Sari, NPM 18110051. Di sini saya akan menjadi guru bimbingan konseling dan saya akan menjelaskan mengenai bimbingan klasikal bidang sosial dengan materi membina hubungan baik dengan teman sebaya, dan saya akan mengajar SMP kelas 8. Halo anak-anak semua, kembali lagi sama Ibu Rani Nofrina Sari, dan kita akan membahas materi mengenai membina hubungan baik dengan teman sebaya. Sebelum kita melanjutkan materi tersebut, akan baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sesuai dengan judul materi kita, yaitu membina hubungan baik dengan teman sebaya. Dan agar bagaimana sih cara menjalin hubungan baik dengan teman ataupun dengan orang yang belum kita kenal. Jadi anak-anak semua, yang pertama yaitu kita harus hormati teman sebaya dengan kita, bahkan yang lebih tua dari kita. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita menghormati yang lebih tua. Yang kedua yaitu tidak bercanda keterlaluan. Nah, kalau kita bercanda, gurau, hal-hal kecil mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa saja langsung renggang, langsung tidak baik gitu. Akan lebih baik kita menjaga sikap, sopan. Yang ketiga yaitu kita sesekali aja kumpulnya, jangan terlalu sering. Biasanya jika kita ada waktu senggang, ajak teman-teman kita untuk hangout bareng ke mall untuk makan atau sekedar jalan-jalan. Ini berfungsi untuk mengakrabkan diri, tapi jangan terlalu sering karena akan merasa jenuh gitu. Nah, yang keempat yaitu bantu. Jadi maksudnya di sini bantu yaitu bantulah teman jika mengalami kesulitan. Ingat, membantu dalam yang positif, jangan sekali membantu teman jika berbuat salah, apalagi melanggar hukum. Nah, yang kelima yaitu kita ajak ibadah berjamaah. Selain mendapatkan pahala yang berlimpah, beribadah dengan teman akan semakin akrab dengan teman. Selanjutnya yaitu saling mengingatkan. Jadi maksudnya itu kita tuh perlu, karena sifat dasar manusia adalah pelupa. Jadi sebaiknya kalau ada teman kita yang salah jalan, maksudnya nakal, kita tuh saling mengingatkan teman, janganlah nakal teman. Kita saling mengingatkan hal-hal yang baik, jangan menjerumuskan teman atau membiarkan teman ke jalan yang salah. Jadi kita saling mengingatkan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya itu berbagi, saling memberi jika mempunyai rezeki lebih. Jadi berbagilah kepada teman, karena itu juga kita akan mendapatkan pahala dan nikmat indah yang berbagi sama teman, dan itu bisa meningkatkan keakraban sama teman sebaya kita. Nah, selanjutnya yaitu belajar menghargai dan menghormati. Jadi pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak. Jadi orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara profesional. Namun ya anak-anak, sayangnya banyak orang yang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain, padahal menghargai orang lain, hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu suka menolong. Nah, menolong merupakan suatu perbuatan yang mulia. Misalnya menolong seseorang yang sedang dalam kesusahan atau menolong orang menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tidak perlu menolong itu dengan uang saja. Jadi maka dari itu jadilah orang yang suka menolong, tapi ingat menolong juga jangan mengharapkan balasan. Bantulah orang lain dengan penuh keikhlasan.
Pertolongan demikian itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai suatu amalan ibadah dan pahala. Nah, yang ketiga yaitu mau mengerti. Sikap mau mengerti itu seperti apa, anak-anak? Nah, sikap mau mengerti itu tuh keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Jadi sebab orang mempunyai sikap maupun mengerti keadaan yang lain jika membutuhkan kesadaran. Jadi oleh karena itu dalam membina hubungan yang baik sudah diharuskan kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya apa? Artinya harus menghindari sikap acuh, tak acuh, atau tidak peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Nah, selanjutnya yaitu mau memberi pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang ataupun karena hasil kerja keras yang jujur, maka sebaiknya kita memberikan pujian terhadap teman kita. Jadi dengan penuh keikhlasan, sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaan artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujiannya kita berikan ini dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu dalam rangka membina hubungan yang baik antara sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian ya. Nah, selanjutnya itu apa? Mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus ya anak-anak ya. Artinya ada kalanya kita mengalami kesusahan seperti patah semangat atau putus asa yang lain sebagainya. Maka kita sebagai teman itu harus memberikan motivasi, dorongan hingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya diri. Oleh karena itu di dalam membina hubungan yang baik sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami masalah. Bu, apa saja sih Bu manfaat membina hubungan yang baik dengan teman? Jadi anak-anak ya, yang pertama jika kita kesulitan dalam hal keuangan, kita bisa bantu teman kita. Yang kedua yaitu jika kita berbisnis, kita bisa mengajak teman untuk mengembangkan bisnis tertentu. Yang ketiga, jika kita ingin mengeluarkan pikiran atau isi hati, temanlah sebagai penampung itu semua. Kita curhat, teman yang akan memberikan solusi, memberikan semangat kepada kita. Terus kepercayaan, hubungan jangka panjang didasarkan oleh kepercayaan. Ketika kita mempercayai orang, ya kita lebih rileks, nyaman, bersedia untuk menjadi diri sendiri tanpa kepura-puraan. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak materi kita mengenai membina hubungan baik dengan teman sebaya. Ibu harap dengan yang ibu berikan pada materi kali ini, anak-anak semua dapat menerapkan dalam kehidupan kalian agar kalian dapat membina hubungan baik dengan teman, tidak mudah bertengkar ya anak-anak ya. Semoga untuk kedepannya kalian lebih baik lagi. Dan sekian yang ibu dapat ibu sampaikan. Bila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.